Transport klorida itu erat berkaitan dengan transport natrium. Ketika klorida dan natrium itu bergerak bersama, mereka itu membentuk garam yang kemudian dilarutkan dalam cairan tubuh. Cairan ini melumuri permukaan saluran nafas, menjaga mukus tetap encer dan mudah dikeluarkan. Poin selanjutnya adalah apa yang terjadi pada pasien CF, cystic fibrosis. Jadi, mutasi pada gen CFTR itu menyebabkan protein CFTR itu tidak diproses dengan benar di retikulum endoplasma Golgi, jalur yang bertanggung jawab memproduksi dan mengirimkan protein ke membran plasma. Akibatnya apa? Akibatnya protein CFTR mutan terperangkap di dalam sel dan tidak pernah mencapai permukaan sel. Tanpa CFTR fungsional di membran plasma, membran itu menjadi impermeable terhadap klorida. Ini mengganggu keseimbangan ion di cairan tubuh, menyebabkan akumulasi garam di cairan yang melumuri saluran nafas. Kemudian poin yang lainnya, konsekuensi dari defek CFTR. Jadi, akumulasi garam itu menyebabkan air itu ditarik keluar dari mukus melalui osmosis, membuat mukus itu menjadi lebih kental dan lengket. Mukus ini kemudian menyumbat saluran nafas dan pankreas, memicu komplikasi seperti infeksi paru-paru dan gangguan pencernaan. Ketiga, dampak pada kehidupan pasien. Jadi, apa sih yang harus dilakukan pasien fibrosis kistik setiap hari untuk membantu paru-parunya? Mereka itu harus menjalani terapi fisik harian seperti drainase postural untuk mengeluarkan mukus dari paru-paru. Lalu, kenapa sih pasien fibrosis kistik itu membutuhkan antibiotik? Tentu karena mereka itu rentan terhadap infeksi paru-paru berulang akibat mukus kental yang menjadi tempat bakteri tumbuh. Apa sih dampak fibrosis kistik pada kualitas hidup pasien? Dampaknya, pasien itu mengalami kesulitan bernafas, malnutrisi, dan membutuhkan perawatan medis seumur hidup. Jadi, fibrosis kistik itu memiliki dampak besar pada kehidupan pasien. Dari segi kualitas hidup, pasien itu harus menjalani terapi fisik harian seperti drainase postural untuk membantu mengeluarkan mukus dari paru-paru. Mereka itu juga membutuhkan pengobatan antibiotik untuk mengatasi infeksi berulang. Dari faktor harapan hidup. Jadi, meskipun perkembangan medis itu telah meningkatkan harapan hidup pasien fibrosis kistik, penyakit ini tetap bersifat progresif dan fatal. Banyak pasien itu membutuhkan transplantasi paru-paru di tahap akhir penyakit. Dari sisi dampak emosional dan sosial, penyakit ini tidak hanya memengaruhi fisik pasien, tetapi juga memberikan beban emosional dan finansial bagi keluarga mereka. Keempat, pentingnya memahami fibrosis kistik. Kenapa sih mempelajari fibrosis kistik itu penting bagi ilmu pengetahuan? Tentu, karena penyakit ini membantu kita memahami bagaimana sistem tubuh itu saling terhubung dan pentingnya protein transport dalam tubuh. Apa sih yang bisa kita pelajari dari fibrosis kistik tentang genetika? Jadi, bahwa mutasi pada satu gen saja itu dapat menyebabkan penyakit serius, sehingga penelitian genetik sangat penting. Lalu, apa sih yang dilakukan ilmuwan untuk mencoba menyembuhkan fibrosis kistik? Yang dilakukan oleh ilmuwan itu sedang mengembangkan obat-obatan baru seperti modulator CFTR untuk memperbaiki fungsi protein CFTR yang rusak. Jadi, studi tentang fibrosis kistik telah memberikan wawasan penting tentang fungsi membran plasma dan peran protein transport dalam tubuh. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, keterkaitan sistem tubuh.